إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. Selesai bulan Ramadan, masuk bulan Syawal. Selesai bulan Syawal, masuk Zulqa'dah. Selesai Zulqa'dah, masuk Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah beliau melaksanakan haji yang sebelumnya sudah difardukan, tapi barulah dilaksanakan haji tahun itu, disebut dengan haji wada. Wada, selamat tinggal, karena memang setelah itu Nabi meninggal dunia. Maka pada haji wada itu dia pergi ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ada yang unik, ada yang aneh. Biasanya beliau berkurban kambing, dia potong 1 ekor untuk keluarganya. Hadza li Muhammad, wa untuk keluarga Muhammad. Kemudian dia potong lagi, hadza li ummati Muhammad, ini aku potong untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada saat tahun itu di Mina, beliau tidak menyembelih 2 ekor, tapi beliau menyembelih dengan tangannya sendiri 63 ekor onta. Tepat pada angka 63 dia berhenti dan dilanjutkan oleh Sayyidina Ali sebanyak 37 ekor. Maka lengkaplah 100 ekor. Tidak ada satupun sahabat yang terpikir ada signal, ada tanda sesuatu tentang mengapa berhenti di angka 63 setelah meninggal dunia 2 bulan sesudah itu. Karena saat itu bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 2 bulan lebih setelah itu barulah semuanya faham mengapa berhenti pada angka 63. Ternyata Nabi tidak ingin satupun tahun hidupnya itu kosong daripada berkurban. Tahun pertama dia potong, tahun kedua sampai 63. Lalu kemudian setelah itu barulah dilanjutkan pemotongan onta itu oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Apa makna dibalik itu? Bahwa Nabi tidak ingin ada 1 tahun pun kosong dari kurban. Nabi ingin ada penyembelihan kurban di setiap umur, di setiap usia, di setiap waktu yang dilewati ada penyembelihan kurban. Lagi-lagi ada yang aneh, tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya hanya 2 ekor kambing, tapi saat itu dia potong langsung 63, dilengkapkan 37 menjadi 100 ekor. Lalu kemudian sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Masuk bulan Muharram, masuk bulan Safar, masuk bulan Rabiul Awal. Lalu kemudian beberapa hari menjelang meninggal, Nabi berziarah ke makam Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi sebelah kiri menghadap ke arah kiblat. Pulang dari Baqi, beliau merasakan sakit kepala yang amat sangat keras. Itu dia adukan kepada Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau juga mengadukan bagaimana masih terasa sakit, sisa-sisa tertelan racun yang diberikan seorang perempuan Yahudi dulu beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, tepatnya di tahun ke-7 ketika orang Khaybar mengundang dia di perkampungan Yahudi Khaybar. Di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Lalu mereka mengundang Nabi ke Khaybar. Mereka tanya, makanan apa yang paling disukai Nabi? Nabi menjawab, makanan yang paling disukai Nabi adalah kaki kambing bagian depan. Lalu mereka sajikan kaki kambing bagian depan itu, karena itu makanan kesukaan Nabi. Rupanya di bagian depan kaki kambing itulah mereka tanamkan racun yang paling sangat banyak, paling berbahaya. Sahabat Nabi yang mengunyah daging kambing itu langsung meninggal di tempat. Nabi SAW sepakat semua ahli sirah bahwa Nabi memasukkan daging kambing itu ke mulutnya, tapi mereka ikhtilaf
tentang menelan. Maka segera Jibril alaihissalam memberitahu bahwa ada racun. Nabi memuntahkannya keluar, tapi ada beberapa tetes air liur masuk ke dalam. Kenapa itu terjadi? Bukankah Allah menjaganya? Bukankah malaikat mendapatkan wahyu, mendapatkan ilham, mendapatkan pesan untuk menjaga Nabi? Kenapa bisa terjadi? Hikmah di balik itu menurut ahli sirah, Allah ingin menyempurnakan nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sebagai nikmat penutup para nabi dan rasul, tapi juga nikmat sebagai mati sebagai seorang syahid. Dia sudah cukup penutup nabi dan rasul, tapi Allah lengkap, tak ingin hanya sebagai penutup nabi rasul, dia juga meninggal sebagai seorang syahid karena meninggal akibat racun yang tertelan di Khaybar. Aku masih merasakan sisa-sisa racun itu, wahai Aisyah. Lalu kemudian Nabi SAW sempat mengalami kehilangan kesadaran. Lalu sahabat mengambilkan air yang disimpan di dalam kirbah kulit kambing yang dijahit, sampai tidak keluar air dari kulit kambing itu karena ketat jahitannya. Lalu kemudian disiramkan ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika air itu disiramkan ke wajah Nabi, Nabi pun tersadar. Dan saat Nabi tersadar, apa yang dia inginkan? Biasanya orang kalau sudah pingsan, dia inginkan makanan, dia inginkan kenikmatan, dia inginkan sesuatu. Tapi Nabi SAW menginginkan sholat berjamaah, dibawa ke Masjid Nabawi. Tapi saat itu keadaannya lemah, kakinya terseret, dia dipapah oleh sahabat Nabi, oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an bersama Fadl ibnu Abbas. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Mereka memegang tangan Nabi, kedua tangan Nabi di pundak Ali dan Fadl. Kedua ini adalah saudara, seperti saudara kandung. Nabi anak tunggal sendirian, dia tidak punya saudara kandung, tapi ayahnya punya saudara kandung. Ayah Nabi bernama Abdullah, Abdullah punya saudara bernama Abbas, Abbas punya anak laki-laki, itulah dia Fadl bin Abbas. Abdullah punya saudara kandung bernama Abu Talib, Abu Talib punya anak laki-laki bernama Ali. Ayah mereka adik-beradik kandung, Abdullah, Abbas, Abu Talib. Abu Talib punya anak Ali, Abdullah punya anak Muhammad, Abbas punya anak Fadl. Ketiga anak laki-laki ini bersaudara kandung, satu nasab dengan datuk mereka Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, keturunan Kilab Lu'ay Fihir, cucu cicit daripada Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Maka pada saat itu saudara yang seperti kandung ini memapah Nabi, membawa ke Masjid Nabawi. Nabi tetap tidak meninggalkan sholat berjamaah. Sampai pada akhirnya beliau tidak lagi sanggup mampu untuk membimbing sholat berjamaah. Maka beliau minta Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an untuk membimbing sholat berjamaah. Itulah muncul ijtihad sahabat. Mengapa yang menjadi khalifah setelah Nabi itu Abu Bakar? Kenapa bukan Umar? Karena ada signal seperti semacam pemberitahuan secara rahasia bahwa setelah Nabi meninggal, kepemimpinan akan jatuh pada Abu Bakar Siddiq. Karena imamah ada dua, imamatun sughra, imam kecil, imam salat, imamatun kubra, imam besar, pemimpin negeri. Kalau sudah imam kecil, pemimpin salat, menunjukkan tanda itu juga menjadi imam besar, imam pemimpin negeri. Maka ketika Abu Bakar Siddiq yang diminta sebagai pengganti imam saat Nabi sakit, seolah-olah seperti signal pertanda Nabi memberikan ridha, nanti setelah meninggal Abu Bakar Siddiqlah yang akan memimpin kepemimpinan politik. Maka berbaiatlah sahabat setelah Nabi SAW meninggal. Salat dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sahabat menunggu, Nabi tak juga keluar. Ternyata signal itu diberikan kepada Abu Bakar. Abu Bakarlah yang memimpin salat. Sampai akhirnya pada suatu ketika Nabi membuka tirai jendela dari samping kamarnya bersama Aisyah yang langsung tembus ke Masjid Nabawi.
Sahabat sudah tegak berdiri. Sahabat menunggu bahwa akan dipimpin oleh Nabi. Tapi mereka faham, Nabi tidak dapat berjalan. Nabi tetap berada di kamarnya. Nabi hanya melihat dari balik jendela, dari pertanda wajahnya, dari anggukan kepalanya. Sadarlah mereka bahwa Nabi memberikan signal, salatlah bersama Abu Bakar Siddiq. Nabi tetap berada di kamarnya karena dia tidak bisa ikut serta bersama para sahabat yang akan melaksanakan salat. Lalu kemudian dibawa oleh Fadl dan Abu Bakar, dibawa oleh Fadl dan Ali, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi naik ke atas mimbar tepat pada hari Rabu. Hari Rabu terakhir. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 5 hari menjelang meninggal. Nabi naik ke atas mimbar. Sampai di atas mimbar, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kuntu jaladtu lahu dhahran. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, saat aku mencambuk onta, lalu ujung cambuk itu terkena pundaknya karena dia berada di balik onta, di balik kuda, di balik keledai, di balik bukit, terkena ujung cambuk itu. Lalu dia merasa sakit hati, tapi dia tidak mau menuntut karena dia segan, karena aku seorang nabi. Man kuntu jaladtu lahu dhahran. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, hadza dhahri, ini pundakku, ini pundak Muhammad. Falyastaqid minhu, silakan balas. Sahabat semua terdiam. Sahabat tahu masa-masa perpisahan itu pasti akan datang. Nabi minta maaf. Siapa yang kulitnya pernah aku sakiti, ini pundakku, silakan balas. Semua sahabat terdiam. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah cakapku kasar, menyinggung perasaannya. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah aku caci maki, andai datang keluar kata-kata kasar dari lidahku, lalu kemudian hatinya tersinggung, hadza irdi, ini harga diri Muhammad. Falyastaqid minhu, silakan balas. Semua sahabat terdiam. Tak ada sahabat yang ingin membalas. Mereka mengikhlaskan semua. Andai pernah tercambuk pundak mereka, ya Rasulullah, jangankan pundak, nyawa kami berikan untuk engkau. Saat gigimu patah, saat pelipismu berdarah, sahabat menghunuskan pedang di tengah pasukan berkobar pada perang Uhud. Mereka masuk, dijamin pasti 99,9% akan mati. Mereka memberikan nyawanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq, hartanya, emasnya sampai berbungkal dia berikan untuk biaya hijrah. Jangankan nyawa, jangankan harta, semua kami berikan untukmu ya Muhammad. Semua sahabat terdiam. Lalu kemudian Nabi bertanya, siapa yang pernah aku pinjam uangnya dan belum dibayar? Kemudian tegak seorang sahabat, innalaka alayya 3 darahim. Engkau ada utang 3 dirham ya Muhammad. Engkau pernah pinjam uang 3 darahim, 3 dirham dan belum terbayar. Apa kata Nabi kepada Fadl? Fadl duduk di samping mimbar. Idfa ya Fadl, bayarkan wahai Fadl. Bayar 3 dirham kepada dia. Fadl segera membayarkan 3 dirham karena Nabi tidak ingin tertinggal 3. Kalau pernah tersakiti fisik, pipi yang tertampar, rambut yang tertarik, kulit yang terluka, jangan sampai kita bawa mati menghadap Allah. Kalau pernah ada hati yang tersakiti, jangan sempat ada hati orang yang sakit, maka mintalah maaf. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian hutang piutang, walaupun mati syahid, orang mati syahid tidak akan merasakan sakaratul maut. Orang yang mati syahid tidak akan merasakan azab kubur. Orang yang mati syahid tidak akan merasakan hisab. Orang yang mati syahid langsung masuk surga. 4 keutamaan mati syahid. Ilat dain, kecuali hutang piutang. Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin pun tidak ingin ada hutang piutang. Maka dia minta kepada Fadl, idfa' ya Fadl, bayar wahai Fadl. Fadl membayar. Tapi sahabat sudah merasa tidak enak hati. Mereka sudah tahu detik-detik perpisahan itu tak akan lama lagi. Tanda-tanda itu sudah mereka rasakan sejak dari Ramadan, sejak dari haji, sejak dari Zulqa'dah, sejak dari Zulhijjah, sampai Muharram, sampai Safar, sampai ketika beliau berziarah. Tiba-tiba beliau pergi berziarah bersama para sahabat ke Bukit Uhud. Di bawah Bukit Uhud beliau ucapkan salam kepada syuhada Uhud.
Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah kami akan menyusul kamu wahai syuhada Uhud. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Sahabat mengerti, nampaknya seperti ucapan perpisahan, seakan-akan ucapan wada. Nabi akan meninggalkan mereka tak lama lagi. Lalu kemudian sampailah mereka melihat sakitnya Nabi. Akhirnya dia terbaring dan dia memilih kamar bersama Aisyah, karena kamar itulah yang paling dekat dengan mihrabnya, hanya lebih kurang 22 meter saja. Di sini mihrabnya, di samping mihrab mimbarnya, di samping kiri menghadap ke kiblat, disitulah kamarnya. Antara jarak yang begitu dekat. Biasanya Bilal mengetuk pintu, karena Nabi sholat qabliyah di kamar. Nabi tidak sholat qabliyah di dalam masjid. Nabi sholat qabliyah di kamar. Bilal biasanya mengetuk pintu, bertanya, sudah bolehkah iqamat wahai Rasulullah? Kalau Rasulullah mengatakan aqimis salah, iqamatlah Bilal. Barulah Bilal berani, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi hari itu tidak ada signal dari Nabi, karena Nabi berada di kamar. Dipapah pun tak juga sanggup berdiri. Sampai akhirnya datanglah Sayyidatuna Fatimah masuk ke dalam kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah. Fatimah tersenyum. Nabi membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah. Fatimah bersedih. Kelihatan dari raut wajah Fatimah ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Nabi berbisik sesuatu ke telinga Fatimah. Fatimah tersenyum. Di saat yang sama terlihat wajahnya seperti gembira mendengar sesuatu. Setelah itu berlalu, lalu Aisyah bertanya kepada Fatimah, apa yang dibisikkannya wahai Fatimah? Kata Fatimah, tak lama lagi masanya. Tak lama lagi masanya aku akan menghadap Allah SWT. Inilah masa-masa terakhir. Aku akan bersama dengan kalian. Kenapa Fatimah tersenyum? Karena Nabi berbisik, engkau adalah orang pertama yang akan menyusul di antara keluarga aku. Engkau adalah orang pertama yang akan bersama dengan aku. Engkau adalah orang pertama yang akan menyusul aku dari keluarga aku. Ucapan Nabi itu benar. Tidak ada yang lebih daripada itu. Bahwa setelah Nabi SAW meninggal 6 bulan lamanya, tak lama, hanya 6 bulan saja setelah itu, Sayyidatuna Fatimah menyusul Nabi Muhammad SAW. Anaknya dikatakan Nabi, Innal Hasan wal Husain Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain adalah dua pemimpin pemuda surga. Pemuda-pemuda yang salat subuh ini, pemuda-pemuda ahli surga ini akan dipimpin oleh Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Fatimah Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, perempuan-perempuan yang hadir di majlis ilmu ini, perempuan-perempuan salihah yang hidup bersama kita saat ini. Mereka akan masuk surga dipimpin oleh Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, yaitu Khadijah, yaitu Sayyidatuna Fatimah, buah pernikahan Nabi dari Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Itu yang membuat Fatimah tersenyum. Bagaimana rasanya ketika kebahagiaan bersatu dengan kesedihan? Satu sisi merasa bersedih karena akan berpisah dengan Nabi, tapi ternyata perpisahan itu tidak lama Fatimah. Perpisahan itu tidak lama Fatimah, hanya sekedar 6 bulan saja. Setelah itu engkau akan menyusul. Engkau akan menyusul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 14 abad yang lalu kisah itu terjadi, tapi seakan-akan kita bersama dalam ruangan itu, bersama Aisyah, bersama Fatimah. Mudah-mudahan kesusahan kita ini akan membuat kita dekat dengan Nabi SAW. Tidak ada yang bisa menguatkan jiwa kita selain daripada takbir Allahu Akbar. Jangan biarkan jiwa ini larut bersama kesedihan. Tidak layak untuk sedih, karena orang-orang beriman dia mesti kuat. Allah bersama dia, Rasulullah SAW selalu bersama dia.
kita tetap berselawat, kita tetap agungkan Allah. Mengapa kita mesti rapuh? Mengapa kita mesti bersedih? Orang beriman itu, ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak ada takut dalam hati mereka, tak ada takut dalam jiwa mereka. Walahum yahzanun, mereka tidak bersedih hati. Yang tidak boleh hanya memukul-mukul pipi, menarik-narik kantong, menarik-narik rambut, menyobek-nyobek baju. Laisa minna man darabal khudud wa syaqal juyub. Siapa yang memukul pipi, siapa yang menarik rambut, siapa yang merobek kantong, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun meneteskan air mata, Nabi pun menangis ketika anaknya Ibrahim meninggal dalam usia 18 bulan. 18 bulan umur anak kesayangan itu meninggal, meleleh air mata Nabi. Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Ama tarda ya Rasulullah? Apakah engkau tidak ridha atas ketetapan Allah ini? Aku ridha, kata Nabi. Lalu kalau ridha, kenapa engkau menangis? Ungkapan kasih sayang. Air mata ungkapan kasih sayang. Kita bukan marah kepada Allah, kita bukan tidak senang. Ini bukan niyaha, ini bukan ratapan, ini bukan majelis ratapan. Ratapan adalah sumpah serapah. Mengapa anakku yang meninggal? Mengapa menantuku yang meninggal? Mengapa suamiku yang meninggal? Kita tidak meratap. Majelis ratapan dicela, dimurkai oleh Allah dan Rasulullah. Kita tidak meratap. Ini air mata kesedihan, ini air mata kasih sayang. Selama mulut tidak menyumpah serapah. Da'wunna, kata Nabi, ketika ada beberapa perempuan yang menangis bersama Nabi berjalan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu apa kata Umar? Da'wunna, biarkan mereka menangis. Ungkapan kasih sayang. Selama tangan tidak memukul pipi, selama tangan tidak menarik rambut, selama mulut tidak berkata sumpah serapah, maka biarkan. Bahkan ketika Nabi memegang jenazah Utsman ibnu Maz'un, menetes air mata Nabi, jatuh ke pipinya, jatuh ke janggutnya, jatuh ke bawah sampai ke wajah Utsman bin Maz'un, menunjukkan air mata itu banyak. Nabi menangis. Nabi hatinya lembut. Menangis adalah ungkapan kasih sayang. Menangis adalah ungkapan kesedihan. Menangis adalah ungkapan keridhaan. Menangis adalah ungkapan melepaskan jiwa yang tertahan, tapi kita tidak larut dalam tangisan itu. Nabi berbaring, lalu kemudian ditutupi wajahnya, ditutupi dengan kain, tapi perlahan dia bukakan sampai akhirnya tangan itu tidak bisa bergerak. Lalu kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibacakannya qul huwallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibacakannya qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Dibacakannya qul a'udzu bin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri wasil khannas, alladzi yuhsu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lalu telapak tangan Nabi ditiupkan, ayat-ayat yang sudah dibacakannya itu yang penuh berkah ditiupkannya ke telapak tangan Nabi. Padahal mestinya kita yang membacakan, kita tiupkan ke telapak tangan kita, lalu kita usapkan ke wajah orang yang sakit. Tapi Sayyidatuna Aisyah tidak ingin melangkahi. Ada tangan yang lebih berkah daripada tangannya, ada tangan yang lebih mulia daripada tangannya. Itulah tangan Sayyidul Ahlil Jannah, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditiupkan ke telapak tangannya, lalu diusapkan ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah melihat di wajah Nabi seperti menginginkan sesuatu. Sebagai seorang istri yang menemani Nabi dalam suka dan duka, dalam senang dan tawa, maka Nabi mengerti bahasa, Aisyah mengerti bahasa yang diperlihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Aisyah faham bahwa Nabi menginginkan siwak. Nabi suka kepada siwak. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bis siwak, pasti aku perintahkan mereka bersiwak inda kulli shalah,
dalam setiap sholat. Lalu kemudian Aisyah mengambil siwak, lalu merobek ujung kulit siwak dan mengunyahkannya agar ujung siwak itu keluar serabutnya, lalu kemudian diberikan, diletakkan ke bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air liur terakhir yang bersatu dengan mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah air liur yang digigitkan oleh Sayyidatuna Aisyah ke ujung siwak, lalu diberikan. Tampak senyum di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makin lemah. Hari Senin, saat yang amat sangat menyedihkan, Nabi makin lemah. Nabi berkata, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-salah, as-salah. As-salah, as-salah. Salat. Wa ma malakat aymanukum. Dan budak hamba sahaya. As-salah, simbol tentang hubungan hablum minallah. Jangan pernah putus. Jangan pernah putus salat. Jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan masjid. Pesan Nabi itu, kita tidak hanya sekedar larut meneteskan air mata, tapi juga kita menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah ramainya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdul Samad, mereka datang bukan karena engkau. Wahai pengurus masjid, mereka datang bukan karena engkau. Mereka datang karena ingin melaksanakan pesan terakhir Nabi, as-salah, as-salah, as-salah. Salat. Wa ma malakat aymanukum. Hamba sahaya, orang yang paling lemah, rendah levelnya, budak hamba sahaya. Nabi tidak mengatakan jaga ibumu, karena kalian pasti menjaga ibu kalian. Jaga ayahmu, karena kalian pasti menjaga ayah kalian. Jaga istrimu, karena kalian menjaga. Tapi ada orang yang paling lemah, paling rendah, budak hamba sahaya. Jangan kalian sia-siakan. Jangan kalian hardik. Jangan kalian susahkan mereka. Jangan kalian buat mereka seperti kuli. Jangan buat mereka. Nabi mengajarkan membebaskan budak hamba sahaya. Akhirnya hari ini tidak ada lagi perbudakan, tidak lagi hamba sahaya, tapi pembantu-pembantu kalian. Jangan kalian makan gajinya. Jangan kalian makan titik puluh keringatnya. Supir kalian, security kalian, orang yang menggali parit untuk mencari makan, pekerja kalian. Sampai hati kalian makan titik puluh keringatnya. Sampai masanya nanti mereka lebih mulia daripada kalian, dan amal salat kalian, puasa kalian akan habis diambil. Atadruna mal muflis, tahukah kamu siapa itu orang yang bangkrut? Siapa itu ya Rasulullah? Mayati yaumal qiyamati bi salatin, orang yang datang menghadap Allah dengan salat yang banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, haji umrohnya banyak, tapi dia sudah menganiaya orang lain. Qad syatama hadza, mencaci maki si fulan, wa daraba hadza, menempeleng si fulan, wa akala mala hadza, memakan harta si fulan, wa syatama hadza, mencaci maki si fulan. Mereka akan datang menuntut di hadapan Allah. Nabi berpesan, as-salah, as-salah, jaga salat, jaga salat, jangan tinggalkan salat. Wa ma malakat aymanukum, budak kalian, hamba sahaya kalian. Hari ini tidak lagi ada hamba sahaya, tapi ada orang-orang lemah di sekitar kita. Anak yatim di antara kalian, jaga. Fakir miskin di antara kalian, jaga. Janda-janda tua, suaminya sudah meninggal, hidup sebatang kara, anaknya tidak lagi ada, jaga. Jangan sampai mereka kelaparan. Mereka orang-orang yang al-mustad'afun, orang-orang lemah, berada di bawah kekuasaan kalian, maka tolong bantu mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia meninggal? La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi dan orang soleh di antara mereka, mereka robah menjadi masjid, mereka robah menjadi tempat ibadah. Nabi melarang. La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Alhamdulillah, sampai hari ini tidak ada satupun orang Islam di dunia ini yang meratakan kubur dengan tanah, lalu di atas kubur itu dibangun masjid sebagai tempat ibadah. Tidak ada. Di bawah lantai ini tidak ada kuburan. Andai ada kubur di bawah lantai ini, maka kita sudah melanggar peringatan terakhir. Detik-detik menjelang Rasul meninggal, biasanya orang meninggal akan menyampaikan pesan-pesan penting. Hari itu dia lepaskan semua. Budak-budak hamba sahayanya dia merdekakan semua. Tombaknya, pedangnya, baju besinya dia wakafkan semua fisabilillah. Tidak ada yang melekat pada tubuhnya.
Dia ingin mati menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih sebersih-bersihnya. Tapi pesan-pesan ini penting. Dia tidak ingin ada orang membangun makam menjadi tempat ibadah, lalu kemudian orang beribadah di sana, sholat di atasnya. Adapun ada makam di samping kiri masjid, di samping kanan masjid, ada dinding, ada jalan, maka itu tidak termasuk menjadikan makam sebagai masjid. Yang dilarang hanyalah meratakan makam lalu dibangun masjid di atasnya. Laknat Allah, laknat Rasulullah kepada mereka yang melakukan itu. Dan kita tidak ada satupun yang melakukan itu. Masjid kita bersih daripada ini. Sampai akhirnya saat petang hari Nabi mulai mengatakan, apa kata Nabi SAW? Ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ma'an nabiyyin, akan bersama dengan para nabi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Ayub, Sulaiman, Zulkifli. Mereka sudah lama menantikan saat Isra Mi'raj bertemu di langit pertama, bertemu di langit kedua, bertemu di langit ketiga. Bahkan wa antal imam, engkau yang menjadi imamnya saat salat di Masjidil Aqsa. Tapi ini pertemuan bukan antara hidup dengan mati, tapi pertemuan antara orang yang sudah meninggalkan kehidupan. Ma'an nabiyyin, akan bersama dengan para nabi. Was-siddiqin, akan bersama dengan para siddiqin, orang-orang yang benar. Was-syuhada, akan bersama dengan orang yang mati syahid. Was-salihin, akan bersama dengan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman. Kalian sahabat-sahabat, kalian adalah orang-orang baik, tapi aku akan bertemu dengan orang yang lebih baik. Siapa dia? Para nabi, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Puncaknya kalimat panjang itu tak lagi keluar dari mulut Nabi, tapi mengatakan Allahumma birrafiqil a'la, akan bersama dengan Allah yang maha tinggi. Tidak ada lagi. Tadi bersama sahabat, bersama istri, bersama anak, bersama Sayyidatuna Fatimah, bersama Sayyidatuna Aisyah, tapi hari ini sudah lebih tinggi lagi, bersama para nabi, bersama siddiqin, bersama syuhada, bersama salihin. Tapi setelah itu hanya tinggal satu, Allahumma birrafiqil a'la, bersama Allah Subhanahu wa taala. Nampak perlahan roh itu keluar dari jasad Nabi SAW di kamar yang agung dan mulia, di tempat yang mulia. Antara kamar itu dan mimbar, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Meninggallah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai berita itu kepada sahabat. Ada sahabat yang tak tahan, mangkat tersedak sampai ke kerongkongan. Tapi berita itu sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Umar orang yang amat sangat hebat. Sebelum Umar masuk Islam, tidak ada orang yang berani membaca Al-Quran dengan suara keras. Semuanya bersembunyi. Tapi begitu Umar masuk Islam, orang berani. Begitu juga respon kepada Umar. Begitu sampai berita kepada Umar, wahai Umar, Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, wahai Umar. Umar mencabut pedangnya. Man qala inna Muhammadan qad mata. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, akan aku pancung kepalanya, kata Umar. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, akan aku pancung kepalanya, kata Umar. Saat itu datang Abu Bakar Siddiq. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan. Muhammad hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum dia dulu sudah ada rasul-rasul. Ada Adam, Adam meninggal. Ada Idris, Idris meninggal. Ada Nuh, Nuh meninggal. Ada Ayub, Ayub meninggal. Ada Zulkifli meninggal. Ada Musa, Musa meninggal. Ada Harun, Harun meninggal. Qad khalat min qablihi rusul afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dia dibunuh orang, inqalabatum ala a'qabikum, apakah kalian akan meninggalkan agama ini? Apakah kalian akan murtad? Begitu mendengar ayat itu, padahal Umar bin Khattab hafal Quran, padahal Umar bin Khattab termasuk 40 sahabat kutabul wahyi, penulis wahyu. Tidak hafalkah dia ayat itu? Dia hafal Quran, dia penulis wahyu. Tapi kenapa ketika pukulan berat itu datang, lupa, hilang ayat itu dari kepalanya. Maka
kita pun begitu dalam hidup ini. Kadang ketika pukulan berat itu datang, kita perlu sahabat, kita perlu teman-teman. Saat ini Abdul Somad yang mengingatkan, saat ini Abdul Somad yang membacakan. Tapi sampai masanya pukulan berat itu datang bertubi, Abdul Somad pun lupa. Siapa yang akan mengingatkan dia? Ada sahabat-sahabat, sahabat-sahabat dakwah semua. Abdul Somad bukan guru, Abdul Somad bukan imam, Abdul Somad bukan syekh, Abdul Somad bukan habib. Abdul Somad hanyalah seorang sahabat dakwah yang saling mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Hari ini aku yang mengingatkan engkau saudara, tapi besok aku boleh lupa, besok aku boleh lalai. Kalian yang akan mengingatkan. Ustaz Somad dulu yang ceramah tentang ini, Ustaz Somad dulu yang kenapa engkau lupa Ustaz? Hari ini subuh ini yang penuh berkah. Allah mubarik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku ini pada waktu pagi, pada waktu subuh. Lalu kemudian berita itu sampai kepada Umar. Umar tak dapat menguasai jiwanya. Ternyata cinta mengalahkan ayat, ternyata cinta mengalahkan semuanya. Tapi ada orang tua yang santun membuat pedang itu terjatuh. Bagaimana dengan sahabat yang lain? Bilal tidak sanggup tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana mungkin dia bisa sanggup tinggal di sana? Setiap subuh dia akan mengetuk pintu itu. Dan mulai besok Selasa, kalau dia ketuk pintu itu tidak ada lagi yang keluar dari sana. Bagaimana mungkin dia sanggup tinggal di sana? Dia tinggalkan kota Madinah. Bilal tak sanggup memandangkan azan. Bilal pergi ke negeri Syam. Dia tinggalkan kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia pergi ke negeri Syam. Sampai akhirnya Anas bin Malik pergi pindah ke Basrah. Anas bin Malik sahabat yang terakhir meninggal di Basrah tahun 93 tahun 94 Hijrah. Mereka tidak sanggup. Mereka tidak sanggup tinggal di sana. Sebagian sahabat menetap karena kekuatan iman, kekuatan cinta. Tapi sebagian sahabat juga harus menghindar jauh karena kerinduan yang begitu mendalam. Sampai akhirnya Bilal tetap menetap di sana. Sampai akhirnya Umar merasa perlulah Bilal kembali sekali-sekali. Datanglah Bilal ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Aku tidak sanggup, kata Bilal. Bagaimana aku akan mengumandangkan azan di sana? Yang biasanya kalau aku mengumandangkan azan, setelah itu aku iqamah. Kalau aku iqamah ada yang keluar dari kamar itu. Nanti kalau aku iqamah tidak ada yang keluar dari sana. Tidak sanggup aku. Sampai akhirnya datang Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Bilal tidak sanggup menolak. Ini yang meminta adalah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Bilal. Datanglah Bilal ke kota Al-Madinah. Kami tahu cintamu kepada Nabi luar biasa. Kami tahu engkau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu bahwa engkau amat sangat kagum besar cintamu. Tapi datanglah. Bilal tak sanggup menolak. Yang akan dia temui ini bukan orang biasa, tapi cucu yang mengalir darahnya dalam darah mereka. Maka dia datang. Hari itu Bilal datang ke kota Al-Madinah. Bilal mengumandangkan azan subuh. Terdengar suara Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat mendengar suara yang tak pernah mereka dengar. Itu suara orang yang dulu ketika azan berkumandang pasti Nabi akan keluar. Kalau begitu Nabi hidup lagi, kata mereka. Itu dulu suara, dulu sudah lama kami tak mendengar suara itu. Berarti dia sekarang sedang berada di Madinah. Berarti dia sedang datang sekarang. Kami ingin mendengarnya. Kami ingin ramai sahabat Nabi datang berbondong-bondong. Ramai mereka datang ke Masjid Nabawi karena mereka yakin dan percaya kalau suara itu keluar Nabi pasti akan datang. Tapi ternyata tidak. Ketika Bilal mengumandangkan azan, mereka hanya berjumpa dengan Bilal. Mereka hanya berjumpa dengan Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah bersedih. Kita tak pernah bersedih. Kita hanya mengucapkan setiap hari Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nanti kalian akan minum dari telaga ini.
Nabi naik ke atas mimbar, aku lihat ada telaga, kata Nabi. Ada telaga Haud dan kalian akan minum di sini. Siapa yang minum dari sana ya Rasulullah? Ikhwani, ikhwani, saudaraku akan minum dari sana. Kamikah itu ya Rasulullah? Enggak. Antum ashabi, kalian sahabatku. Kalian sahabatku. Kalian sahabatku. Yang akan minum nanti di sini ikhwani. Siapa itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku padahal tak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita termasuk di sana. Aku bukan orang Arab, aku tidak Quraisy, aku tidak pernah bersamanya, tapi aku berharap, kita semua berharap 14 abad jarak kita dengan dia, 1439 tahun yang lalu jarak kita dengan dia. Dia sudah memikirkan kita, patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya. Sahabat berkata, engkau punya doa mustajab ya Rasulullah, engkau punya doa makbul ya Rasulullah. Kau doa sekali saja rata mereka dengan tanah, kau doa sekali saja mati mereka ya Rasulullah. Mintakan doa itu ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekali saja engkau berdoa ya Rasulullah, akan mati mereka semua. Kata Rasulullah, tidak, doa itu aku simpan. Untuk siapa? Untuk kalian nanti di padang mahsyar. Aku simpan doa itu syafaatan li ummati. Dia pikirkan kita 14 abad yang lalu. Apa yang kita lakukan untuk agamanya ini? Apa yang sudah kita buat? Orang-orang kaya, tolonglah agama Allah ini. Kalian dirikan MDA. Tolong fakir miskin. Air mata tidak cukup untuk menolong agama Rasulullah SAW. Pemimpin-pemimpin, raja-raja, sultan-sultan, kalian semua akan mati menghadap Allah. Satu-satunya syafaat hanyalah syafaat Rasulullah SAW. Subuh ini, bapak-bapak dari kepolisian, bapak-bapak dari TNI, hadirin hadirat sekalian, kita semua insya Allah mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Cinta kita mendalam. Abdul Somad, kau bukan siapa-siapa. Mereka mendengar kau bicara karena yang keluar dari mulutmu itu hanyalah sabda Rasulullah SAW. Kau hanya meminjam kemuliaannya. 0,001% yang dipinjamkannya ke mulutmu. Kau hanya cerita tentang dia. Mereka sayang kepadamu karena dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kami cinta kepada Allah, kata Yahudi. Kami cinta kepada Allah, kata Nasrani. Kami cinta kepada Allah. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang betul kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Tidak ada yang diterima di akhirat kecuali orang yang mengikuti Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kerinduan kita kepada dia. Mereka dulu mencium wajahnya, mereka dulu mencium tapak tangannya. Apa kata Anas bin Malik, orang yang paling beruntung itu? Khadimtun Nabi 10 sinin, aku melayani dia 10 tahun lamanya. Sendalnya aku bawakan, air wuduknya aku siapkan, aku berjalan di belakangnya, aku cium tapak tangannya, lebih halus dari sutra, lebih harum, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Kami tidak seberuntung engkau Anas bin Malik, tapi kami ingin ikut bersamanya dan kami ingin minum di telaga itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang minum di telaga ini la yadma'u fiha abadan, tidak akan haus untuk selamanya. Selamatkan anak-anak cucu kami ya Allah, jangan sampai beralih akidah kepada yang lain. Kerinduan kita kepadanya hanya dapat kita lakukan dengan 1, dengan 2, dengan 3. Tolong agamanya, tolong agamanya, dan kita perbanyak selawat. Asal datang rindu dalam hati selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi dia juga masih punya keturunan-keturunan. Ada keturunan-keturunan itu tetap terjaga. Para habaib kita, Habib Omar bin Hafiz, para ahli bait yang ahli sunnah wal jamaah, ahli bait yang mencintai Omar tapi juga mencintai Ali, ahli bait yang mengagungkan Ali tapi juga tidak mencaci maki Abu Bakar, Omar, Uthman. Karena ada juga yang mencaci maki Abu Bakar, Omar, Uthman.
ikutlah ahli bait, ikutlah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak membeda-bedakan antara sahabat. Mereka tetap berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar ibn Khattab radhiyallahu an, para habaib, Habib Ahmad Al-Kaf, Habib Jindan, Habib Zain ibn Sumaid, para habaib yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu. An asila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyambung hubungan dengan para habaib keturunan Rasulullah. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai min an asila ila qarabati, daripada menyambung hubungan dengan kerabatku sendiri. Motivasi itulah yang membuat al-fakir yang hina datang menjumpai Habib Rizik Syihab, mencium tangannya, memeluknya, karena dia salah satu dari bagian keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpegang teguh kepada ahlu sunnah wal jamaah. Kita muliakan mereka bukan hanya sekedar darahnya mengalir dalam darah mereka, darah Nabi ada dalam darah mereka, tapi juga karena mereka memperjuangkan syariat datuk mereka. Kita ikut bersama mereka. Yang kita inginkan adalah kita semua bersama, anak, istri, keturunan, cucu, cicit, sahabat, kerabat, jamaah, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya tentang ruqyah. Saya sudah ngikuti ruqyah 4 kali, tapi sampai sekarang belum bisa keluar juga jinnya. Nanti pergi ke Pekanbaru, mana tahu hari libur, di belakang Hotel Premier ada Masjid Al-Falah. Ini nomornya, catat. Mana tahu ke Pekanbaru. Mungkin sama Ustadz ini jin itu tak takut, yang ini dia takut. Catat nomornya. Ketua Asosiasi Ruqyah Indonesia Provinsi Riau Daratan. Namanya Ustadz Saifullah. 0812 768 9119. 0812 768 9119. Kalau emergensi 911. Kalau diganggu hantu 119. Datang ke sana. Jadi tak salah kita coba. Kalau siang namanya Ustadz Saifullah, kalau malam namanya Ustadz Zafrullah, di masjid yang sama. Mana tahu kebetulan ke Pekanbaru malam, datang ke masjid yang sama, namanya Ustadz Zafrullah. Ada orang 7 tahun nikah tak punya anak, diruqyah sama Ustadz Zafrullah, punya anak. Pas ditanya kenapa, rupanya ada jin yang menghalangi pertemuan antara sperma dengan sel telur, dihalanginya sehingga tak jumpa. Jangan. Dibacakan usir. Kata Ustadz Saifullah, ada pula bencong LGBT di ruqyah sehat. Ternyata yang masuk tuh jin bencong. Jadi saya tanya, Ustadz, jadi ada jin tuh bencong? Ada, kata dia. Itulah yang dimasuk ke dalam. Itu. Ustadz, udah di ruqyah 2-3 kali tetap juga sakit. Berarti tidak. Pemarah. Laki saya ini pemarah, Ustadz. Sudah di ruqyah 5 kali tak juga hilang marahnya. Berarti tak salah jin. Memang dia pengamuk. Makanya kadang kita kasihan juga sama jin nih. Sikit-sikit salah dia. Sikit-sikit salah dia. Aku tak selamanya salah, kata jin. Ustaz, ayat yang dibacanya kan ayat kursi. Coba saya dengar yang dibacanya itu ayat kursi. Kenapa kita yang baca, kenapa jin itu tak keluar? Ini bukan masalah pistolnya, tapi man behind the gun. Orang yang punya pistol. Kita bacakan Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma, tak mau dia keluar, malah ketawa jin. Ditanya, jin, kenapa kau tak mau keluar? Sesama hantu di dalam saling mengusir. Hantu ngusir hantu, mana mau? Yang membaca itu ulahnya 11-12 macam hantu. Apa hukum suami menyembunyikan uang gajinya? Kadang memberi istri sikit, padahal gajinya besar. Berapa tadi hak ibu? Ingat, berapa hak ibu tadi? Makan, pakai, tempat tinggal,
pendidikan, perhatian. Kalau kurang, maka laki-laki ini dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai laki-laki yang gajinya banyak tapi mengasihi bini sikit, maka ingat 5 ini mesti kau tunaikan. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu selama ini abang tuh cuma 100.000 lah dikasihnya. Setelah mendengar ceramah Ustaz tadi malam, bertambah berapa? 110. Tambahlah. Nabi sedang duduk, Nabi duduk-duduk di bukit Safa. Datang seorang perempuan namanya Hindun. Apa kata dia? Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sahih. Suamiku itu orangnya pelit. Boleh tak ku ambil duitnya untuk makan anak-anakku? Kata Nabi, ambillah. Itu dalil boleh mengambil duit laki yang pelit. Tapi kalau kurang, kalau udah cukup jangan ambil lagi. Saya tak tanggung jawab. Nanti dia ambilnya semua. Pas ditanya kenapa kau ambil? Kata Ustaz Somad tadi malam. Misalnya standar di sini sebulan 3 juta. Laki cuman mengasih 1 juta, maka ibu boleh ambil 2 lagi. Kenapa? Karena itu keperluan. Begitu dalam riwayat tentang Hindun mengadu Abu Sufyan rajulun syahid, pelit. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana Islam memandang seorang yang mengagumi, mencintai pasangan orang lain? Bagaimana pula jika orang itu memiliki perasaan yang sama dengan kita? Hidup ini ada pilihan, ada keterpaksaan. Hidup ini ada pilihan, ada keterpaksaan. Saya mau ceramah antara duduk dan berdiri. Pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Ustaz mau duduk atau berdiri? Saya pilih berdiri. Kenapa Ustaz pilih berdiri? Menunjukkan bahwa saya masih muda, masih sehat. Antara minum atau tidak minum, pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Minum atau tidak, terserah saya. Mau saya minum, mau tidak, itu pilihan saya. Nah, masalah cinta. Cinta itu pilihan atau keterpaksaan? Cinta tidak pilihan. Cinta adalah keterpaksaan. Oleh sebab itu maka kadang kita tengok orang ganteng bininya buruk. Kenapa? Terpaksa. Cinta tak bisa memilih. Ketika dia rasional, dia tidak cinta. Maka ketika kita senang dengan orang, kadang kita pun tak tahu alasannya. Kenapa kita tiba-tiba senang dengan orang? Nah, cinta tidak bisa memilih. Ketika kita suka dengan orang, apakah kita berdosa? Tidak. Karena rasa itu ada tumbuh di dalam. Suka tidak berdosa. Ketika dia berubah menjadi action, baru berdosa. Suka kita dengan orang, tak dosa. Tapi ketika kita dekati, minta nomor HP-nya, baru dosa. Lalu cinta itu apa? Cinta kepada anak gadis orang belum menikah, kita bisa nikahi dia. Yang jadi masalah bagaimana kalau cinta sama bini orang? Oleh sebab itu maka rasa itu mesti dibuang. Karena dia adalah bagian dari ujian. Ujian. Jangan dipeturutkan. Dipeturutkan, didekati, apalagi sekantor. Witing trisno jalaran suko kulino. Kita tumbuh hanya sering kena. Berawal dari 6. Pertama, nazratun, pandangan. Setelah lama memandang, fabtisamun, senyum. Setelah senyum, fasalamun, selamat pagi, good morning. Setelah salam, fakalamun, kerja di mana? Di BP, sekantor ya. Setelah fakalamun, famau'idun, janjian. Bisa ketemu kita nanti siang? Oke. Sukanya makan apa? Ayam panggang. Sana kalau gitu, iya. Faliqaun, pertemuan. Setelah pertemuan, bekerjalah setan, lalu kemudian makan bersama, makan siang. Apa kata orang Inggris? No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Maka kalau ada bibit-bibit itu terasa di dalam, tekanlah dia, jangan lagi pandang, jangan diperturutkan. Itulah nilai jihad. Bukan jihad berdarah-darah melawan Belanda, tapi jihad hawa nafsu yang justru jauh lebih besar. Melawan meriam Belanda banyak orang tahan, meriam Belina payah. Bagaimana hukum kita sholat berjamaah di suatu lapangan, terus sopnya putus-putus? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Sawus sufuf, luruskan sop. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah.
lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan. Sholatnya sah, tapi kurang sempurna. Sholat tadi berjamaah di sini sah, tapi kalau putus-putus kurang sempurna. Imam, luruskan dulu, tengok. Saya sholat di Masjid Istiqomah di Bengkalis. Apa kata imam? Luruskan shaf, matikan HP. Ada pula di masjid lain, luruskan shaf, angkat kaki celana. Ada pula di masjid di Dumai lain lagi, luruskan shaf, simpan batu cincin. Saya tanya, Pak Imam, kenapa lain ini? Iya Pak Ustaz, batu cincin ini buat orang tak khusyuk. Waktu tasyahud tengok. Sudah deh. Tapi tiga-tiganya sepakat bahwa luruskan shaf. Cara meluruskan shaf itu Pak Ustaz, ujung kaki di ujung tumit, ujung kaki di ujung shaf. Kiblatnya ke sana. Ini ujung sajadah tumit. Nah, tumitnya yang rata. Takut pula terlentang. Tumit. Jadi yang rata itu tumitnya. Adapun ujung kakinya ya tergantung kaki masing-masing kan. Kalau kakinya panjang, panjang. Kalau pendek, pendek. Mangkibun bimangkibin. Bahu rapat dengan bahu. Bahu bersentuh dengan bahu. Bersentuh dengan bahu. Saya kalau bahu saya disentuh orang, saya tak. Cuman kalau kaki kadang disentuh, geli kita. Nah, jadi kalau ada kawan, kita senggol kakinya sekali, dia geser. Jangan disenggol lagi. Nanti asik ngurus kaki. Saya khawatirnya dia preman baru tobat. Begitu kita dipijakkannya, gitu. Bertinju kita di masjid. Kalau sampai kita bertinju di masjid, nanti yang ketawa yang tak ke masjid. Kenapa orang itu bertinju di masjid? Gara-gara kaki. Untung kita tak ke masjid. Allah pak balak 6. Nah jadi bahu rapat dengan bahu, kaki rapat-rapat sedikit lah. Kalau dia risau atau setempel. Setelah itu barulah imam angkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bagaimana hukum suntik rubella yang belum sertifikasi halal MUI? Sampai sekarang Majelis Ulama Indonesia tidak mengeluarkan sertifikat halal. Sampai hari ini. Itu yang disampaikan oleh Sekjen MUI, Wakasekjen MUI, Kiai Haji Dr. Kiai Tengku Zulkarnain. Oleh sebab itu kalau ada yang memakai itu alasannya karena darurat. Karena kata dia kalau tidak disuntikkan ini anaknya sakit cacat, mati. Kita kalau dipilih antara dua, mati atau makan babi, pilih mana? Makan babi. Tak boleh pilih mati. Masuk ke dalam hutan, pilihan cuma dua, mati sama makan babi. Kau pilih mati atau makan babi? Aku mati aja lah, tak boleh. Mesti makan babi. Ambil kecap, colek-colek babi itu. Tak boleh pilih mati. Nah, jadi kalau bapak ibu takut anak itu cacat, sakit, dipakainya hukum darurat itu. Ustadz Somad, saya tanya emak saya ini orang kampung. Mak, aku dulu waktu kecil ada disuntik cacar, suntik ini. Enggak, kau dari kecil tak pernah disuntik. Asal datang dokter puskesmas, kularikan kau ke hutan. Sampai sekarang saya hidup, tak ada sakit. Pernah ada trapel ngajak saya umroh. Ustadz, kapan Ustadz ada kosong mau suntik? Kalau kalian mau berangkat, berangkat. Tapi aku terus terang tak bisa suntik. Kalau tak dapat visa Pak Ustadz, saya tak berangkat. Sampai hari H saya tak suntik. Tak bagaimana ceritanya mereka dapat visa, berangkat. Katanya kalau tak suntik, sakit, mati. Tak mati. Tapi ini tak bisa jadi hukum. Saya tak mati, yang mendoakan saya banyak. Nah, sebanyak ini mendoakan. Mana mumpan kuman-kuman virus-virus? Pak Ustadz, berdosa tak kita memarahi ibu? Alasannya ibu keluar rumah tak menggunakan hijab. Oh, tak boleh nak. Mentang-mentang kau sudah pengajian, lalu kau panggil emakmu, mak sini sebentar. Assalamualaikum warahmatullah, neraka jahanam. Bukan begitu caranya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau emak bapakmu memaksamu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'huma, jangan kau patuhi dia.
tapi untuk melawan tetap tak boleh. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bergaul dengan jangan kalian yang menasihati dia. Datangi Pak Wan, datangi Pak Bupati, datangi Pak Wabu. Pak, bisa tak Bapak nasihati mak saya? Mak saya takut sama Bapak. Panggil Pak Bupati. Bu, sini. Ibu kenapa tak juga begitu? Iya Pak, insya Allah saya begitu. Gitu. Jadi mulutnya mulut mereka, pesannya dari kita. Jangan kita ngomong. Kita sebagai anak tidak pernah besar di hadapan orang tua kita. Saya Abdul Somad LCMA, penceramah, tapi di depan mak saya, alah kau udah kecil. Ibu tak pernah melihat anaknya itu besar. Anak itu tetaplah anak kecil yang dulu dia gendong-gendong. Maka pakai lidah orang lain. Cari tokoh-tokoh adat, tokoh lembaga adat Melayu, nenek mama, tokoh masyarakat. Datuk, bisa tak Datuk nasihati? Nenek, bisa tak nasihati emak saya belum berjilbab? Aku pun tak berjilbab juga. Apa hukum orang yang mampu beli mobil tapi minyaknya pakai subsidi premium? Ini nyindir saya nampaknya. Janganlah main sindir-sindir. Kalau mau turun saya baru tanya langsung. Berat menjawabnya ini. Kita bandingkan dengan negara lain, bagaimana harga minyak, bagaimana hebatnya negeri kita, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud, katulistiwa di bawah minyak, di atas minyak. Bagaimana nasib saudara kita di Anambas yang begitu kaya dan hebat, tapi 24 jam saya di sana, HP saya tak berbunyi sama sekali. Nah, ini kan luar biasa. Oleh sebab itu pengaturan minyak, subsidi segala macam, mudah-mudahan ke depan pemerintah lebih baik insyaallah. Ini hak kita sebagai warga negara. Mestinya kita ini kalau dilihatlah minyak kita dengan gas kita, dengan batu bara kita, dengan negeri terkaya di dunia, tak ada apa-apanya Brunei Darussalam. Ustaz, apa hukumnya membawa HP ke toilet? Misalnya main game. Ada orang buang air besar sambil main game. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fokus sajalah di satu pekerjaan. Tak usah lain-lain. Pak Ustadz, saya mau nanya, apakah orang yang bertato itu tidak diterima sholatnya? Ada orang pakai tato, apa tulisan tatonya? Orang yang bertato tidak diterima sholatnya. Tato adalah kahal. Kahal adalah celah yang dimasukkan ke dalam kulit dengan cara dilobangi, dimasukkan kahal. Itu tato zaman jadul. Tato zaman sekarang, tato listrik, tato macam-macam, jadi bang mantap. Waktu masih muda tegak, gambar tatonya ular kobra. Setelah tua kena diabetes, mengkurut, cacing pita. Sebelah kanan gambar burung gagak yang sedang ingin terbang menangkap serigala. Tiba-tiba karena sudah tua, kurus, keriput, gambar burung puyuh. Dulu preman tengik, sekarang tobat. Nah, apakah setelah tobat dia perlu menyetrika tatonya? Tobat, sekarang ada cacing pita, mau disetrika lurus. Maka saudara-saudaraku yang sudah bertato tidak perlu menyetrika tatonya, wuduknya sah, air wuduknya masuk, sudah dikaji oleh para ulama, tidak perlu membuang tatonya. Hanya saja kalian yang dulu mantan-mantan petato perlu membuat komunitas tato tobat, KTT. Disangka orang konferensi tingkat tinggi. Ternyata komunitas tato tobat. Yang nggak punya tato nggak boleh masuk. Ada yang tatonya seperti Yakuza, ada bertato semua, ada sebelah mukanya tato semua isi. Tiba-tiba ada satu pesertanya nggak punya tato. Loh,
sampean nggak ada tato kok bisa ikut? Ternyata tatonya cuma satu tai lalat. Dulu pengen jadi Rano Karno, nggak jadi. Dulu sama-sama dulu kan ada anak-anak muda ingin jadi Rano Karno, disuntik, ambil jarum, tusuk, kasih spidol. Ustaz kok tahu? Saya dulu nyoba juga. Nggak jadi. Nah, bagi yang belum punya tato jangan buat tato. 5. La'anallahul wasimat, Allah melaknat yang tukang buat tato. Wal mutasimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, yang mencabut. Ini alis atau bulu mata? Alis, mencabut alis. Ini jangan dicabut. Ini mau nikah, wah dicabut, cabut. Gak mempan cabut dicukur, wah hilang. Tukang buat tato, minta buatkan tato, mencabut bulu mata, alis mata. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi. Gigi sudah bagus, dia otak-atik, kecuali giginya memang gak wajar. Setiap melihat dia senyum, pingsan 3 orang. Hai, gitu, pingsan. Itu boleh pakai kawat. Dulu seingat saja kawat itu kan untuk pagar. Sekarang gigi pakai kawat. Hari Senin ungu, hari Selasa merah, hari Rabu pink. Setiap ketemu, itu nggak boleh, mubazir, sakit. Pokoknya merubah yang nggak wajar jadi wajar, boleh. Merubah yang nggak normal jadi normal, boleh. Tapi yang sudah normal jadi abnormal, nggak boleh. Nah, oleh sebab itu yang bertato, kalau ada imam kita bertato, nggak usah dipermasalahkan. Nanti selesai sholat, ini sholat kita sah nggak ya? Nampaknya nggak. Pokoknya baik-baik semua. Kalau orang tua saya sebelum meninggal berwasiat kepada saya untuk pergi haji, apakah saya harus memenuhi wasiat itu? Apa tidak? Sedangkan saya belum naik haji. Bagaimana balasan? Dia wasiat aja gini. Duh, iki ono uang 50 juta. Nanti kalau saya meninggal, kamu harus menghajikan saya. Anak ini bolehkah menghajikan bapaknya? Boleh, dengan syarat dia haji dulu. Namanya badal haji. Nah, boleh nggak dia pakai uang ini untuk berangkat haji dia? Nggak boleh, karena uang ini untuk menghajikan bapaknya. Oh, rupanya mikrofon ini nggak boleh kuat-kuat, karena bapak ini menghajikan. Maka dia nggak boleh menghaji. Jadi dia harus haji dulu, baru dia bisa menghajikan bapaknya. Dalilnya mana? Labbaik Allahumma syukruma, labbaik Allahumma syukruma. Aku menghajikan syukruma, aku menghajikan syukruma. Sampean kenes dulu. Come here for a moment. Sini sebentar. Kamu tadi menghajikan siapa? Menghajikan syukruma. Syukruma itu siapa? Sedulurku. Aku menghajikan syukruma. Sampean wis haji apa ora? Urung. Haji dulu dirimu, baru hajikan orang lain. Nah, kebetulan nanti anaknya dapat uang, dia berangkat haji, bawa uang almarhum yang 50 juta tadi. Kebetulan nanti di Makkah ketemu mahasiswa dari Semarang, anak KSW, kekeluargaan Wali Songo. Di Mesir, kalau anak Jawa Tengah itu nama persatuannya KSW, kekeluargaan mahasiswa Wali Songo. Kalau kami anak Riau namanya KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau. Ustaz kok tahu? Kami dulu tetangga di Kairo. Kami di atas anak Riau, di bawah anak KSW, kawan akrab. Nah, tanya dia, sampean dari mana? Dari Kairo, sedang haji ya? Iya, rumahnya di mana? Di Semarang. Oh, ketepatan, saya mau membadalkan haji bapak saya. Lihat dulu mana KTP-nya, betulkah belajar dari Al-Azhar? Jangan sampai ngaku-ngaku bohong. Lalu kemudian serahkan, ini badal haji untuk bapak saya, maka hajinya sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati guru-guru kita, alim ulama, tokoh masyarakat, hadir bersama kita pada hari ini Al-Mukarram Ustaz Zulfikar Hajar, Dr. Amhar Nasution, Al-Mukarram Ustadz Iqbal Sauki LC, para ustadz, para guru, tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau saya baca begitu, istilahnya wakaf. Wakaf artinya berhenti. Lawan dari wakaf, wasal. Wasal itu dibaca menyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samadu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Menyambung namanya wasal. Berhenti namanya wakaf. Maka tanah yang selama ini ditanam kelapa, hasilnya mengalir. Selama ini di atas tanah itu dibangun kos-kosan, disewa orang, mengalir. Tapi ada tanah yang berhenti mengalir duitnya, berhenti mengalir ke kantong orang yang punya tanah. Berhenti itu bahasa Arabnya wakaf. Maka berarti orang yang berwakaf sudah berhentilah duit itu mengalir untuk dia di dunia, tapi mengalir untuk dia sampai hari kiamat. Maka tanah itu disebut dengan tanah wakaf. Dalam Islam ini ada namanya infak. Infak itu bisa habis. Orang berinfak duit, masuk ke kotak hari Jumat, duitnya dibayarkan ke listrik, dibayarkan ke air, habis. Ada orang berinfak, infaknya lilin, mati lampu, lilin dipasang. Setelah lilin menyala, lilinnya habis. Itu namanya infak. Tapi wakaf tak boleh hilang, tak boleh habis. Kalau habis bukan wakaf namanya. Oleh sebab itu jangan samakan antara infak dengan wakaf. Wakaf mesti ada kekal sampai hari kiamat. Oleh sebab itu kalau kita pergi ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, wakaf sumur Utsman bin Affan, umurnya 1400 tahun, masih ada sampai sekarang. Kenapa begitu? Karena tidak ada manusia yang berani mengambil alih, menukar, menutup, menjual wakaf. Maka semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya jabatan, jabatannya akan dituntut. Yang punya kekuasaan, kekuasaannya akan dituntut. Yang punya mulut, ustadz-ustadz yang mau bersuara, diam dia melihat kebatilan, maka dia, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu anil haq, orang yang diam melihat kebenaran diambil, diinjak-injak, syaitanun akhras. Mereka adalah setan bisu. Walaupun dia ustadz, walaupun dia ulama, diam dia melihat kebenaran, dipijak-pijak orang, maka dia setan bisu. Setuju atau tak setuju? Terserah, mau setuju tak setuju bukan urusan saya. Saya menyampaikan aja. Beda infak dengan wakaf. Infak itu serahkan aja duit. Ini ada duit 50.000, masuk ke kotak infak, selesai. Kalau wakaf ada namanya rukun. Rukun wakaf itu ada 4. Yang pertama, orang yang berwakaf.
Yang kedua, orang yang menerima wakaf. Yang ketiga, barang yang diwakafkan yang tak boleh habis sampai hari kiamat. Yang keempat, ada ijab dan qabul, bukan kubul. Ada orang yang berwakaf, aku wakafkan tanah ini untuk membangun masjid di atasnya. Ada orang yang menerima wakaf, namanya nazir, ku terima wakafmu ini, kami bangun masjid. Ada tanah wakafnya, tak boleh hilang sampai hari kiamat. Inilah dia tanah ini. Lalu kemudian ada ijab qabul antara mereka berdua. Kuwakafkan tanahku ini yang selama ini hasilnya mengalir ke kantongku, yang selama ini duitnya cair, tapi setelah wakaf berhenti dia karena aku mengharapkan balasan dari Allah. Kata orang yang menerima wakaf, aku terima, dan ini menjadi milik umat Islam sampai hari kiamat. Maka tanah itu tidak disebut tanah infak, tapi tanah itu disebut dengan tanah wakaf. Kalau ada umat Islam di sekitar tanah wakaf ini yang takut mempertahankan tanah wakaf ini, silakan pindah ke kabupaten provinsi lain biar selamat kalian di akhirat nanti. Daripada kalian tinggal di sini dekat dengan tempat ini, diam kalian, tanah wakaf ini diambil orang, maka kalianlah yang paling berat tuntutannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tak berat, saya jauh di Pekanbaru. Aku kalau ditanya orang di akhirat, Abdul Somad, ya, ada tanah wakaf di Medan itu diambil. Bukan urusanku. Aku di Pekanbaru. Lalu kenapa Ustaz ceramah tentang wakaf hari ini? Rupanya ini sudah disiapkan mengundang Abdul Somad kemari 2 tahun yang lalu. Jadi saya datang kemari ini bukan jadwal mendadak, bukan jadwal kemarin sore. 2021, sejak 2019 Abdul Somad mau dibawa kemari, barulah hari ini sampai niatnya. Janji adalah hutang. Jadi Abdul Somad datang kemari untuk membayar hutang pula. Membayar janji. Karena nanti di antara yang akan ditanya di akhirat adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kamu akan ditanya tentang janji-janjimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau aku ditanya, hai Abdul Somad, sudah kau bayar janjimu 2 tahun yang lalu ke Masjid Amal Silaturahim? Alhamdulillah, hari ini sudah terbayar. Kalau mati saya, tak ada lagi sangkutan hutang piutang saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, aslinya kalau dulu ini tanah wakaf, umat Islam yang ada di sekitar tanah wakaf ini mestinya membeli tanah wakaf sekeliling ini, bangun rumah sakit di atas tanah wakaf, hasilnya untuk masjid. Bangun hotel di atas tanah wakaf, hasilnya untuk masjid. Bangun ruko di atas tanah wakaf, hasilnya untuk masjid. Begitu aslinya. Bukan tanah wakaf itu dijual, diganti dengan yang lain. Paham? Jadi umat Islam di sekitar Masjid Amal Silaturahim sudah melakukan kekeliruan. Mestinya dulu tanah-tanah di samping ini dibebaskan, dibeli untuk bangun ruko, hasilnya untuk masjid. Dibeli bangun rumah sakit, hasilnya untuk masjid. Yang mengelola wakaf boleh mengambil keuntungan 10%. Jadi kalau dapat tahun itu 100 miliar, maka pengurus wakaf boleh mengambil berapa? Emang kalau udah cerita duit ini banyak lupa.
Itulah makanya kami kuliah di Al-Azhar gratis. Ustadz Zulfikar Hajar gratis. Ustadz Abdul Somad gratis. Ustadz Iqbal Sauki gratis. Tiket pesawat dari Kairo. Selesai saya dapat ijazah LC, saya bawa ke kantor Bu Us ngurus tiket. Saya tanya, ini tiketnya dari Kairo sampai Jakarta atau sampai Pekanbaru? Saya takut tiket ini sampai Jakarta, nanti di Jakarta saya naik apa ke Pekanbaru. Saya tanya, ini tiket ini ditanggung Azhar sampai mana? Kata orang Al-Azhar, ada airport di belakang rumah kau. Kalau ada airport di samping dapur kau, Abdul Somad, kami belikan tiketnya dari Kairo sampai airport di belakang rumah Abdul Somad. TK gratis, SD gratis, SMP gratis, SMA gratis, S1 gratis, S2 gratis, S3 gratis. Kawan saya sakit perut, diperiksa usus buntu gara-gara rajin makan cabai tapi malas mengunyah cabai. Asal masuk kiri kanan panas, bertumpuk biji cabai dalam usus buntu. Pergi ke rumah sakit Al-Azhar. Setelah operasi bayar berapa pon? Bayar 3.000 pon. Kali 3.000, 3 kali 3, 9 juta. Duit tak ada, krisis moneter. Tunjukkan kartu Al-Azhar. Dari mana kau? Dari Al-Azhar. Nih, langsung gratis. Kenapa? Karena Al-Azhar punya wakaf yang luar biasa. Alhamdulillah, teori wakaf ini tak dilaksanakan di tempat lain. Yang melaksanakannya mana? Masjid Amal Silaturahim sudah membangun apartemen di samping. Hebat tak orang Medan? Hah? Mana yang membangun? Mana yang membangun? Begitu aslinya wakaf. Sekarang kalau umat Islam disebut wakaf, yang terbayang di mata dia, pejamkan mata. Apel, terbayang apel. Ombus-ombus, terbayang ombus-ombus. Wakaf, terbayang kuburan. Karena yang ada di kepala dia bahwa tanah wakaf itu adalah tanah kuburan. Tanah wakaf memang tanah kuburan, tapi tanah kuburan bukan hanya tanah wakaf. Wakaf dalam Islam adalah produktif, menghasilkan. Kalaulah tanah masjid dikelola dengan baik, takkan ada lagi orang mengutip duit 2.000 perak di pinggir jalan, ditangkap pakai jaring penangkap ikan, pakai apa nama menangkap itu? Pakai jala, pakai tanggung. Saya tahu, saya cuma mancing aja, ada tak di Medan. Ditangguk duit itu. Datanglah jamaah dari Malaysia. Saya membawa jamaah naik bis. Sampai di tengah jalan, nampaklah orang Indonesia menangguk duit 2.000 perak pakai tangguk. Ditanya orang Malaysia, apa nih? Apa nih Ustaz? Ada ikan ke? Kata dia. Oh, bengkak muka saya saking malunya. Saya bilang, saya alih-alihkan cerita. Jadi Republik Indonesia adalah negeri yang terbesar dengan pulau-pulau. Jadi tangguk ni apa? Ustaz tanya lagi pakcik. Tengok aje lah jalan ke muka itu memang agak gila sikit. Malu, hilang muka. Negeri gemah ripah Loh Jenawi, di atas minyak, di bawah minyak, di bawah minyak. Pangkalan susu, pangkalan berandan, minyak mengalir sampai hari ini. Pernah berhenti sumur minyak itu sekali ketika Syekh Abdul Wahab Rokan dibuang oleh Belanda. Berhenti minyak itu. Begitu dibalikkan, mengalir balik karena minyak itu datang dari Allah. Wali-wali Allah diganggu, berhenti rahmat. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang mengganggu wali-waliku, berarti dia berperang dengan aku. Dicabut Allah Ta'ala rahmat, dicabut Allah Ta'ala minyak, dicabut Allah, berubah minyak-minyak itu nanti jadi minyak jelantah, baru tahu. Jadi kalau Abdul Somad ceramah berapi-api, tak ada kebencian dalam hatinya, tak ada marah dalam hatinya. Dia cuma mau menyelamatkan negeri ini supaya tidak menjadi negeri terkutuk,
tidak menjadi negeri terlaknat, supaya selamat anak cucu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian anak bertakbir, aku yang menjerit dari tadi. Dan bertakbir sekali-sekali aja. Udah agak-agak 5 menit bertakbir. Minumlah sedikit ah. Kalian kalau minum beli Ainikwa. Nah, minuman air putih ini kalian selamatkan jadilah. Menyelamatkan tanah wakaf takut, menyelamatkan air putih pun takut juga. Beli Ainikwa. Kalau kaya yang punya Ainikwa ini, dia akan menyekolahkan anak yatim. Kalau kaya yang punya Ainikwa ini, dia akan membangun masjid. Kalau kaya yang punya Ainikwa ini, dia akan membangun tahfiz Quran. Betul? Tapi kalau yang kalian kayakan itu orang tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada alam kubur, kemana duit itu dia buat? Terserah dia lah, mana kita tahu. Tak jadi aku minum. Bismillah. Sedap Ainikwa ni. Gimana rasanya Pak Ustadz? Susahlah menceritakan rasanya kepada orang yang tak pernah merasakannya. Lam ya'rif man lam yadhuk. Begitu kata orang ulama tasawuf. Tak tahu dia kalau tak pernah merasakannya. Bagaimana rasanya mewakafkan tanah ini dulu? Yang tahu itu hanya orang yang berwakaf. Orang yang tak pernah berwakaf tak tahu dia rasanya mewakafkan tanah. Bisa kau merasakan rasanya mewakafkan tanah? Gimana rasanya Pak Ustadz ya? Pernah kau wakaf? Enggak. Sedekah? Pernah. Berapa? 2000 perak. Macam mana orang bersedekah duit 2000 perak mau merasakan rasanya mewakafkan tanah? Meleleh air matanya kalau sampai umat Islam di sekitar Masjid Amal Silaturahim tak bisa menyelamatkan tanah wakaf ini. Mereka sudah menyelamatkan hartanya ketika dia hidup. Mereka sudah menyelamatkan tanahnya ketika dia hidup. Sekarang mereka sudah pindah dari atas tanah masuk ke dalam tanah. Sekarang ini tanggung jawab mereka atau tanggung jawab kita? Tak tahu saya siapa yang menjawab karena mulutnya bertutup masker. Sekarang tanah wakaf ini menjadi tanggung jawab mereka yang sudah di dalam tanah atau kita yang masih berjalan di atas tanah? Kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nyawa yang dititipkan Allah di badanmu membuat matamu masih terbuka, membuat telingamu masih mendengar, membuat tanganmu masih melangkah, membuat kakimu masih melangkah, membuat tanganmu masih mengayun, membuat suaramu masih bergetar. Itu bukan gratis, guys. Itu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Kalau datang perampok ke rumah bapak, nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Datang perampok ke rumah bapak, dicabutnya golok. Mana yang mau kubunuh? Istrimu atau kuambil hartamu ini? Apa jawab bapak? Bunuhlah istriku ini, Pak. Nah, orang Medan tak ada. Orang Medan ini setia-setia. Betul kan, Pak? Beda-beda tipis antara setia sama takut. Kau bela hartamu, kau selamatkan, kau lawan si perampok itu. Datang si perampok itu, dibacoknya kepalamu, mati kau. Matinya mati apa? Mati syahid. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, mati syahid. Ini tanah masjid ini harta siapa? Kutanya sekali lagi, suaraku sampai tak keluar sana? Kutanya sekali lagi, ini tanah masjid ini harta siapa? Kutanya sekali lagi, ini tanah masjid ini harta siapa? Harta umat Islam, harta Allah, harta wakaf. Maka siapapun yang mempertahankannya, maka dia mati.
Sedangkan harta rumahmu, duitmu, kursimu, pintumu, jendelamu diambil orang. Kau mati gara-gara itu, mati syahid. Apalagi harta milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Selangkah tak boleh mundur, satu keramik tak boleh pecah, satu jendela tak boleh diganggu. Melangkah sekali, mati syahid. Percaya tidak? Terserah kalian. Oh tak percaya, aku dah menyampaikan. Nanti sama-sama mati kita, sama-sama kita dikubur, sama-sama kita di akhirat. Di situ baru nampak betul apa tidak cakap Abdul Somad ini. Kalau ada orang yang mengatakan, jangan takbir dulu, tahan. Kalau ada orang yang mengatakan boleh wakaf itu dialihkan, boleh wakaf itu dipindahkan, boleh wakaf itu dijauhkan. Pertama masjid kecil dulu ditesnya, masjid amal silaturahim dulu untuk mengetes umat Islam. Dipindahkan masjid amal silaturahim, dibangun apartemen, dibangun kondominium, diam umat Islam. Nanti lama-lama dibuatnya masjid agak besar sikit. Betul? Cari masjid agak besar sikit, pindahkan. Di atas tapak masjid besar itu dibangun ruko, dibangun hotel, dibangun kondominium, dibangun apartemen. Diam umat Islam. Lama-lama Masjid Raya Al-Masun peninggalan Sultan Delhi itu paling strategis, dibangun orang nanti hotel, kondominium, dibangunnya di sana hotel, dibangunnya apartemen. Dipindahkannya Masjid Raya itu ke tepi laut di pantai Labu sana. Mau kalian? Tes case. Coba dulu, kira-kira gelombangnya besar apa tidak? Kalau gelombang besar, diam. Kalau umat Islam diam, hantam, bantai. Betul yang kucakapkan nih. Jadi kalau masjid nih kata orang, masjid kecil aja kok, masjid yang seperti ini aja kok, kan sudah digantikan dengan yang ini. Tes akan terjadi pada masjid yang lebih besar, akan terjadi pada masjid-masjid lain. Maka umat Islam mesti sadar dan paham. Saya tahu ini ceramah saya ini didengar orang. Tidak semua yang datang kemari mau mendengar ceramah Abdul Somad. Banyak juga yang mau memata-matai Abdul Somad. Untuk itulah maka ku habiskan suaraku ini. Keberanian tak membuat kau cepat mati, ketakutan tak membuat kau lama mati. Mau berani mau takut tetap mati. Yang berani tak cepat mati, yang takut tak lama mati. Karena mati bukan urusan manusia, mati urusan Allah. Jangan kalian bagi roti. Dia nyari pasal namanya kalian. Kalau mau bagi roti sebelum aku ceramah tadi, sebelum ceramah kalian bagi roti, makan dulu mengunyah, habis itu baru dengar ceramah. Atau sesudah ceramah, habis ceramah, waktu berzikir, berdoa, habis itu baru kalian bagi. Itu kalau kenal sama Abdul Somad. Tapi persiapannya udah 2 tahun, kenapa roti itu baru siap sekarang? Kenapa tak dari tadi kalian bagi? Sampai mana tuh ceritanya? Duit tak ada, dipakai dana haji. Umat Islam ribut, umat Islam mengamuk. Kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami untuk dipakai bangun jalan, investasi. Mengamuk, berhenti. Memang begitu tesnya. Kalau umat Islam mengamuk, berhenti. Tapi kalau umat Islam diam, lanjut. Diamlah kalian, habis masjid ini. Betul? Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan kalian jadi gubernur, silakan kalian jadi wali kota, silakan kalian jadi presiden. Setiap yang fakir, yang miskin, yang duafa, yang tak makan, jabatan kalian cuma 2 periode, tapi hisab kalian di akhirat kekal selama-lamanya.
Betul? Kan tinggal jawab betul aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ustadz-ustadz yang diam, yang tak mau bicara, yang hanya ngajak orang sholawat, ngajak orang tahajud, ngajak orang sholat sunat, supaya orang tak sakit hati. Judul ceramahnya sabar, supaya diundang terus. Silakanlah kau bercakap, tapi nanti kau juga akan dihisab, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad diejek, dicaci maki. Yang mengejek mencaci maki di medsos itu namanya haters. Bahasa Inggrisnya hate, benci. Haters, pembenci. Bahasa Inggrisnya haters. Bahasa Arabnya syaitan. Intel yang digaji oleh negara dari uang rakyat untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, supaya drone laut Cina tidak masuk ke tanah kita, supaya negeri kita tidak dijajah sebagaimana dulu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Itu tugas pokok mereka. Betul? Jangan sampai kalian salah pikir, saudara-saudaraku. Kalian bukan musuhku, kalian saudara-saudaraku. Kita sama-sama cinta NKRI ini, kita sama-sama cinta dengan negara ini. Bedanya jalannya saja yang berbeda. Jadi kalau ada di antara kalian tidak pakai seragam, kalian pakai baju koko, kalian pakai sorban, kalian pakai jenggot, itu tugas kalian. Silakan laporkan. Ceramah Abdul Somad tidak ada yang rahasia. Ceramah Abdul Somad diupload di internet, didengar di radio. Ada di antara kalian yang memotong, ada di antara kalian yang mengejek, ada di antara kalian yang mencaci maki. Silakan. Kita semua akan mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tak mati-mati, ada iblis. Anzirni ila yaumi yub'atsu. Bangkitkan aku, matikan aku, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Innaka minal munzarin. Kau panjang umur sampai nanti hari kiamat. Induknya adalah iblis. Adapun yang bisa mati sekarang itu setan. Setan-setan itu memang bisa mati. Jadi kalau ada orang mengatakan yang baik mati, yang jahat tak mati, semuanya mati. Baik mati, jahat pun mati. Itu tetangga kami Pak Ustadz, main judi, berzina, mabuk, sakau, tak mati-mati. Ditunda Allah sayang supaya dia bertaubat. Yang mempertahankan tanah wakaf mati. Yang bermain-main, yang pakai duit, yang menipu-nipu, yang memainkan tanda tangan, yang memakan sogok, mati apa tak mati? Aduh, apalah gunanya hidup ini kalau semua kita akan mati? Untuk apa dibuat Allah hidup dan mati? Dibuat Allah hidup dan mati liyabluwakum ayyukum ahsanu. Kalau kalian laksanakan tugas saudaraku, kalian dapat balasan pahala, dapat gaji dari negara, dapat pahala dari Allah karena menjaga ketentraman negara. Tapi kalau kalian pakai seragam, pakai sorban, pakai jenggot, pakai jubah, pakai koko hanya untuk memata-matai, aku takut khawatir nanti di akhirat dibangkitkan di padang mahsyar. Apa kata Allah Ta'ala? Ini kau masukkan ke surga untuk memata-matai saja. Nanti habis itu celupkan dia ke dalam neraka. Karena niatnya di dunia juga bukan untuk beribadah lillahi ta'ala. Kita lurus-lurus saja, kita jujur-jujur saja, kita bersih-bersih saja. Karena yang akan kita bawa mati kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun. Hari itu tak ada gunanya harta, wala banun. Hari itu tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus. Apa yang dicari Abdul Somad ini sebetulnya? Kau mau cari apa Abdul Somad? Mau jadi kepala daerah kau Abdul Somad? Mau kau jadi menteri kau Abdul Somad? Tak ada cari apa-apa. Aku cuman mau mencari ketika Abdul Somad mati, orang sholat di masjid ini
pahalanya mengalir ke makam Abdul Somad. Banyak. Sebetulnya masjid itu dulu sudah mau tumbang. Sebetulnya masjid itu sudah capek masyarakat mempertahankannya. Tiba-tiba ramai orang berkumpul, datang Abdul Somad. Sebetulnya jamaah sudah semangat. Abdul Somad hanya menambah semangat saja. Bertahan kami, tak jadi. Mengalirlah pahalanya ke makam Abdul Somad. Karena Abdul Somad belum ada membangun masjid. Kalau kau sanggup bangun masjid, bangun masjid. Kalau kau sanggup wakafkan tanah, wakafkan tanah. Tapi kalau kau tak sanggup, pertahankan saja yang ada. Sudahlah tak membangun masjid, sudahlah tak mewakafkan tanah masjid. Mempertahankan yang ada pun tak bisa. Mati ajalah kau, beb. Betul. Anak-anak muda yang hidup di tahun 2021. Tahun berapa sekarang? 2021. Umur kalian 20, 25, 30. Kalian akan ditanya di akhirat. Kau dari mana? Dari Riau. Pergi masuk surga. Beda pertanyaannya. Kau dari mana? Dari Medan. Tahun berapa kau waktu hidup anak muda di Medan? 2021. Tahu kau ada masjid yang mau ditumbangkan waktu itu? Tahu. Apa yang kau buat? Diam. Masuk kau dalam neraka jahanam. Karena tak peduli kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Kau dari mana? Dari Medan. Tahun 2021 berapa umurmu waktu itu? 70. Dimaafkan. Jangankan mau berjihad mempertahankan masjid amal silaturahim, diajak bertakbir pun tak sanggup. Allahu Akbar. Jadi yang umur-umur 70 bersyukurlah, alhamdulillah. Tapi kalian yang muda-muda, yang bersemangat, kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, ada baliho yang tumbang. Tim protes keamanan tolong standby di lokasi masing-masing. Tim protes. Masjid ini mesti direhab, dibangun 10 lantai ke atas. Setuju? Di atas ada ruang convention hall, di bawah ada parkir bawah tanah, ada ruang pertemuan. Anak-anak gadis lajang yang mau nikah, nikah di masjid. Biayanya dipakai untuk kelanjutan tahfiz Quran. Dari maghrib ke isya ada maghrib mengaji. Yang tua-tua, yang amil-amil mau ke masjid, dibuatkan lift, dibuatkan eskalator. Ini pusat kota, banyak orang kaya. Masjid ini tetap ada sampai hari kiamat. Bangunan ini boleh ditumbangkan, tiang-tiang ini boleh diganti, kubah ini boleh diganti, tapi diganti dengan yang lebih mahal, dengan yang lebih mewah, dengan yang lebih canggih, dengan yang lebih bermartabat, supaya bangga anak cucu kita di masa akan datang. Sesuai dengan namanya, masjid ini masjid amal silaturahim, bukan amal satu orang.
tapi amal ramai orang. Jangan ragukan kekuatan M3, mak-mak milenial. Yang paling dicari orang sekarang, kalau ada orang mau menjual rice cooker, mau memasarkan perhiasan, mau menjual mobil, yang dicarinya bapak-bapak apa mak-mak? Maka emak-emak punya kekuatan yang luar biasa. Jangan sepelekan emak-emak. Kenapa bapak-bapak jadi semangat? Itu karena ibu-ibu juga bersemangat. Betul? Apa itu udah letoy, udah mau mati udah. Begitu ibu itu pulang, takbir bang, masjid mesti berdiri. Iyalah deh gitu. Jadi ibu-ibu ini luar biasa. Ibu bisa mempengaruhi suami, ibu bisa mempengaruhi anak, ibu bisa mempengaruhi menantu, ibu bisa mempengaruhi cucu, ibu bisa mempengaruhi tetangga. Maka dengan satu ibu, insya Allah jamaah melimpah ruah. Ke depan Abdul Somad akan datang lagi ke masjid ini, bukan ceramah, tapi meresmikan masjid amal silaturahim 10 lantai. Pemencetan tombol di lantai 10, convention hall, perpustakaan, laboratorium, parkir bawah tanah, masjid mengaji, ruang mu'allaf. Semua orang Medan mau masuk Islam, datang pengajiannya di sini, pakai AC, tak macam ini panasnya minta ampun. Pemencetan tombol Masjid Amal Silaturahim oleh Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Habis baterai. Semua mesti berawal dari mimpi-mimpi. Itu Abdul Somad tukang mimpi. Mana pula ada duit? Kita iklankan melalui Instagram, kita iklankan melalui TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Masjid Amal Silaturahim Kota Medan. Kita akan membangun masjid 10 lantai. Saudaraku yang sedang merantau dari Sabang sampai Papua, yang ada di luar negeri, silakan kirim ke nomor rekening berikut ini. Pembangunan masjid 10 lantai Amal Silaturahim akan kita resmikan pada tahun tanggal 2 bulan 2 2022. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun. Allah cuma ingin menguji. Ada yang diuji dengan sakit, sabar. Ada yang diuji dengan miskin, sabar. Ada yang diuji dengan buta, sabar. Ada yang diuji suaminya dilarikan pelakor, sabar. Ada yang diuji dengan anaknya kena autis, sabar. Ada yang diuji sakit kakinya, sabar. Ada yang diuji dengan diabetes, sabar. Tapi kenapa ketika diuji masjidmu, tempat ibadahmu, simbol agamamu, tanah wakafmu, mana sabarmu? Sabar bukan diam. Sabar kau pertahankan sampai tetes darah penghabisan. Jangan cuma takbir-takbir aja. Takbir bukan main lagi. Pas giliran sedekah 5.000 perak. Mana kita mau membangun masjid 10 lantai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Gaperta Ujung, tak mau memberikan pertanyaan. Saya cuma mau mendoakan supaya Ustadz Somad diberikan kesehatan serta keberkahan umur, agar bisa Ustadz membagi ilmu-ilmu kepada kami. Ustadz, saya punya anak 3. Doakan semoga anak saya menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi qurrata a'yun, sejuk dipandang mata, bisa berbakti kepada orang tua. Nanti di akhir majelis kita berdoa, kita doakan semua anak-anak muda ini bebas selamat dari narkoba. Cemana kita mau menyelamatkan masjid Amal Silaturahim? Pas diajak, mari kita selamatkan masjid. Kau aja lah dulu Ustaz. Ada yang mabuk kamput, ada yang mabuk sakau, ada yang sabu-sabu, ada yang ngisap ganja. Ngisapnya bulan kemarin, mabuknya sekarang.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang banyak yayasan atas nama pribadi mengumpulkan infak, sedekah, wakaf, merekrut donatur, tapi banyak menggunakan untuk pribadi, termasuk pondok tahfiz Quran. Pernahkah kalian mendengar Abdul Somad ceramah mengumpul duit jamaah untuk pesantren Abdul Somad pribadi? Pernah? Bertahun-tahun sudah Somad ceramah dari Sabang sampai Papua. Ada Abdul Somad mengatakan ini untuk pesantren Abdul Somad. Ada? Abdul Somad mau mengasih contoh bahwa kalau buat yayasan untuk umat, dikelola oleh umat, baliknya ke umat. Abdul Somad, ini ada tanah 10 hektar. Aku tak mau. Nanti kalau ku terima tanah wakaf, tapi yang berdiri di situ siapa? Rumah Abdul Somad, rumah anak Abdul Somad, rumah cucu Abdul Somad, rumah istri Abdul Somad, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Abdul Somad sampai hari ini tidak punya pesantren, tapi menghidupkan pesantren-pesantren jamaah, pesantren guru-guru besar, pesantren-pesantren. Jadi kalau Abdul Somad penggalangan dana di Medan, duitnya untuk orang Medan. Tak pernah saya kumpulkan, oh serahkan cincin ibu, gelang ibu, semuanya ku bawa pergi ke Pekanbaru. Seperak tak ada pernah dibawa. Ceramah di Kalimantan untuk orang Kalimantan, ceramah Sulawesi untuk orang Sulawesi, ceramah di Aceh untuk orang Aceh, tanah wakaf di Aceh dikelola orang Aceh, balik manfaatnya kepada masyarakat Aceh. Begitu jugalah dengan Sumatera Utara ini. Begitu wakaf yang benar. Jangan sampai orang trauma sama ustadz, trauma sama supir angkot. Aku trauma karena pernah ditabrak sudaku. Trauma sama preman, masih lumayan. Jangan sampai orang trauma sama ustadz. Aku trauma sama ustadz nih. Asal nampakku muka ustadz, trauma lah aku. Karena tanahku dulu dilarikannya, duitku dulu diambilnya, biniku pun dihilangkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kasih contoh wakaf yang baik. Wakaf mesti dikelola oleh nazir, lalu kemudian milik umat, dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Sebesar biji sawi akan dituntut di hadapan Allah. Doakan Abdul Somad supaya istiqomah, jangan sampai lain di bibir, lain di hati, munafik masuk dalam kerak api neraka. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.